Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Berjumpa lagi. Kali ini saya hanya melewat pesan suara. Kita akan melanjutkan materi kita berikutnya, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Dalam bentuk-bentuk interaksi sosial ada secara umum dibagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Menurut Gilin, nih ahli sosiologi, bahwa proses interaksi sosial asosiatif yaitu mengarah pada persatuan atau integrasi, sedangkan disosiatif lawannya yaitu bersifat oposisi, bertentangan, melawan. Dalam bentuk-bentuk interaksi asosiatif dibagi menjadi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan untuk interaksi dalam bentuk disosiatif, bentuknya bisa persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Kemudian dalam bentuk kerjasama itu juga dibagi menjadi banyak ya. Yang pertama ada kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, joint venture. Ada lagi yaitu kerjasama spontan, kerjasama langsung, kerjasama kontak, kerjasama tradisional. Dan dalam akomodasi ada koersi, kompromi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, adjudifikasi, segregasi, eliminasi, subjugation atau domination, keputusan mayoritas, minority consent, konversi, dan yang terakhir adalah gencatan senjata. Di dalam persaingan ada persaingan pribadi, persaingan non-pribadi. Dalam kontroversi ada umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktis. Di dalam pertentangan ada pertentangan pribadi, rasial, antar kelas sosial, politik, dan internasional. Mari kita bahas satu persatu. Dalam poin kerjasama didefinisikan sebagai suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, ya. Nah, tadi di kerjasama tuh ada kerukunan. Nah, kerukunan itu ya contohnya gotong royong. Kemudian ada bargaining. Nah, bargaining yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Dalam bargaining, prinsip keadilan sangat ditentukan. Jadi bargaining itu seperti tawar-menawar, ya. Jadi Anda punya barang atau punya jasa, Anda mengadakan tawar-menawar. Kalau Anda berikan segini, maka akan dapat timbalan apa? Nah, itu namanya bargaining, tawar-menawar. Kemudian ada yang namanya kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai satu-satunya cara menghindari konflik yang dapat mengguncang organisasi. Nah, kooptasi itu jadi ada penerimaan. Jadi ada pimpinan baru atau anggota baru, kemudian kita terima, ya. Nah, itu namanya kooptasi, ya. Kemudian ada koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Ini biasanya dalam koalisi yang kita kenal partai, dalam pilpres ya antar partai berkoalisi, kemudian dalam pilkada mengajukan calon. Kemudian dalam kerjasama yang terakhir yaitu ada joint venture. Nah, joint venture ini kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu. Misalnya pertambangan minyak, perhotelan, ya ini di dalam jenis usaha ya kalau untuk joint venture. Jadi dalam hal ekonomi. Kemudian kerjasama ya, membagi kerjasama dalam beberapa bentuk ya para ahli. Yang pertama ada kerjasama spontan, kerjasama serta merta. Jadi misalnya Anda melihat teman Anda kesusahan ngangkat bangku, kemudian otomatis tanpa disuruh, tanpa ada perintah, tanpa direncanakan kalian langsung membantu. Itu namanya kerjasama spontan.
Ada lagi kerjasama langsung, hasil dari perintah atasan atau penguasa. Nah, kalau kerjasama langsung itu adalah berdasarkan perintah. Kemudian ada kerjasama kontrak, yaitu kerjasama atas dasar tertentu. Nah, kalau yang tadi, kalau kerjasama langsung hanya perintah, ya tidak mendetail, sedangkan kerjasama kontrak itu mendetail, ada aturan-aturan mainnya, ya lebih jelas. Yang kemudian, yang keempat yaitu kerjasama tradisional. Kerjasama sebagai bagian antar unsur dalam sistem sosial. Nah, ini contohnya adalah apa? Gotong royong, ya. Nah, itu namanya kerjasama tradisional dalam sebuah sistem tatanan sosial. Berikutnya yaitu akomodasi. Nah, dalam akomodasi itu ada namanya koersi. Bentuk akomodasi yang prosesnya melalui paksaan secara fisik maupun psikologis. Nah, itu namanya koersi. Salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah. Contohnya sistem perbudakan, penjajahan. Atau juga misalnya bisa juga koersi itu misalnya seperti kemarin ada demo menolak undang-undang Omnibus Law, ya. Nah, itu apa yang dilakukan oleh aparat keamanan, kepolisian ataupun tentara itu melakukan koersi, ya, paksaan untuk supaya kalau terjadi anarkistis, ya, kekerasan, pengerusakan maka harus dihentikan. Itu namanya koersi juga, ya. Nah, ya, salah satu pihak yang lemah, siapa yang lemah? Ya, masyarakat sivil, mahasiswa yang demo, ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua ada kompromi, yaitu bentuk akomodasi ketika pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Nah, itu namanya kompromi. Ya, saling berkompromi mengurangi tuntutan. Soalnya di sini contohnya seorang remaja minta izin kepada orang tuanya untuk pulang jam 10 malam. Namun orang tua menghendaki agar anaknya pulang pada pukul 8. Mereka akhirnya berkompromi sepakat batasnya jam 9, ya. Cari win-win solution, itu namanya kompromi. Kemudian berikutnya ada namanya arbitrase, yaitu cara untuk mencapai kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Nah, jadi kalau arbitrase ini ada pihak ketiga yang dikuasakan oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik. Ya, itu namanya arbitrase. Jadi pihak ketiganya ini punya wewenang untuk supaya dua pihak yang bertikai itu untuk menurut, untuk taat. Ya, makanya ada lembaga arbitrase internasional kalau di dunia. Jika ada kedua negara bersengketa, ya, bisa di sengketa politik, sengketa ekonomi, ya. Nah, itu bisa. Nah, jadi pihak ketiga ini punya wewenang penuh untuk memutuskan siapa yang bersalah, siapa yang benar, siapa yang berhak atas apa, seperti itu. Berikutnya yaitu mediasi. Hampir menyerupai arbitrase, namun dalam proses mediasi kedudukan pihak ketiga hanya sebagai penasehat. Ya, tapi kalau yang tadi arbitrase itu pihak ketiganya kuat, ya, dia punya kekuasaan. Ya, kalau sederhananya mungkin misalnya ada persengketaan, ya, yaitu kemudian kita dibawa ke kepolisian. Nah, kepolisian itu pihak ketiga yang punya wewenang. Nah, sedangkan mediasi tidak. Mediasi pihak ketiga hanya bersifat sebagai penasehat. Boleh didengar, boleh tidak, kira-kira begitu, ya, oleh dua pihak yang berkonflik tadi. Berikutnya yaitu konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang bertikai untuk mencapai satu kesepakatan. Nah, itu namanya konsiliasi. Ada namanya rekonsiliasi. Kalau berarti mengulang. Jadi kita sudah bersatu, kemudian ada suatu hal bertikai lagi namanya, kemudian kita ingin bersepakat kembali, namanya itu rekonsiliasi. Yaitu mempertemukan keinginan yang bertikai. Nah, itu namanya konsiliasi. Berikutnya itu ada toleransi. Nah, toleransi itu apa? Ya, toleransi itu menerima perbedaan, menerima pihak lain yang berbeda, menghargai perbedaan pendapat, perbedaan ras, agama. Berikutnya ada stalemate. Ya, stalemate itu adalah
terjadi ketika pihak-pihak tertentu bertikai memiliki kekuatan yang seimbang hingga akhirnya kedua pihak menghentikan pertikaian. Jadi apa? Kalau stalemate itu ya sama-sama saling kunci, kira-kira saling kuat. Ya mungkin kayak sejarah Perang Dunia Kedua antara blok timur dan blok barat. Nah itu kan sama-sama kuat dan akhirnya ya udah, akhirnya berhenti dengan sendirinya, kira-kira gitu. Itu namanya stalemate. Kemudian ada namanya adjudifikasi. Nah, yudifikasi, makanya secara bahasa yaitu cara menyelesaikan masalah melalui pengadilan. Kemudian ada namanya segregasi, yaitu bentuk akomodasi ketika masing-masing pihak memisahkan diri dan saling menghindar untuk mengurangi ketegangan. Nah, segregasi, pemisahan, misalnya pemukiman wilayah kulit hitam, kulit putih yang di Afrika, itu namanya segregasi, dipisah ya, karena mereka sudah tidak bisa saling ini maka akhirnya ada pemisahan, namanya segregasi. Berikutnya ada eliminasi, yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat dalam konflik karena mengalah. Nah, jadi ada satu pihak yang mengalah, itu namanya eliminasi. Kemudian ada namanya subjugation atau domination, yaitu bentuk akomodasi ketika pihak yang kuat meminta pihak yang lebih lemah menaatinya. Nah itu dominasi. Jadi kalau kayak penjajahan misalnya, kita kan suruh taat tuh sama Belanda sama Jepang karena kita pada saat itu adalah pihak yang lemah. Itu namanya domination. Berikutnya ada keputusan mayoritas. Ini juga bagian dari akomodasi, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak dalam voting. Berikutnya ada minority consent, yaitu kemenangan kelompok mayoritas yang diterima dengan senang hati oleh kelompok minoritas ya. Seperti itu, kelompok minoritas sama sekali tidak merasa dikalahkan dan sepakat untuk melakukan kerjasama dengan kelompok mayoritas. Jadi ada consent, ada kesenangan hati, untuk ada keikhlasan dari yang kalah atau yang minoritas ya untuk menerima keputusan dari yang mayoritas. Berikutnya ada konversi, yaitu penyelesaian konflik ketika salah satu pihak bersedia mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Nah itu konversi, yaitu penyelesaian ya. Jadi pihak yang ini mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Yang terakhir adalah gencatan senjata, yaitu penundaan permusuhan dalam jangka waktu tertentu. Nah ini ketika perang ya, kayak misalnya sekarang yang sampai saat ini masih terjadi, yaitu antara Palestina dan Israel. Nah sering kan ketika konflik terus salah satu pihak, kita gencatan senjata dulu. Gencatan senjata artinya gencatan senjata itu menahan diri untuk tidak saling menyerang ya, menahan senjatanya, kira-kira begitu. Berikutnya yaitu proses disosiatif. Di dalam disosiatif ada 3, yaitu persaingan atau kompetisi, kemudian ada kontravensi, kemudian ada konflik atau pertentangan. Kalau persaingan, kompetisi contohnya adalah permainan olahraga, kalian saling berkompetisi dalam kelas, saling berprestasi, mengejar nilai, itu namanya kompetisi ya. Jadi dalam kompetisi ini ya persaingannya sehat ya. Kemudian ada kontravensi. Nah, kontravensi ini adalah ditandai dengan ketidakpuasan seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, dan keraguan. Nah, contohnya adalah perang dingin. Ini dari kontravensi. Jadi yang disosiatif yang paling rendah itu adalah persaingan. Kemudian yang kedua kontravensi ya, tidak suka tapi dia masih sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian yang tahap yang ketiga, level yang tertinggi dari disosiatif, yaitu konflik atau pertentangan ya. Jadi konflik biasanya juga disertai dengan ancaman atau kekerasan baik verbal maupun secara psikis. Nah, itu adalah bentuk-bentuk interaksi sosial.